Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku. Salam dan bahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu dipenuhi kesyukuran setiap harinya, termasuk hari ini. Amin. Pada pertemuan ketiga basis data kelas 12 RPL Taman Siswa kali ini, kita akan mempelajari mengenai tipe basis data. Tipe data di basis data. Oke, langsung saja kita mulai. Pada gambar di layar merupakan proses pembuatan basis data. Di sebelah kiri terdapat nama-nama basis data dan saya menggunakan basis data dengan nama SMK. Kemudian pada yang tengah ini adalah proses pembuatan basis data, di mana hal tersebut kita bisa mengisi nama-nama data yang ingin kita gunakan, kemudian tipe-tipe data tersebut dan juga length atau luas data yang akan kita gunakan. Berikutnya adalah gambar mengenai hasil dari pembuatan database sebelumnya. Pada gambar ini kita dapat menginput data-data yang kita ingin masukkan ke dalam database. Begitu ya teman-teman. Di sini ada NIS, nomor induk siswa, kemudian nama, dan kemudian tanggal lahir. Jika kalian perhatikan, terdapat gambar seperti kalender di tanggal lahir. Hal tersebut dapat kita gunakan sebagai penginputan data tanggal waktu. Kemudian pada kolom foto kita dapat memilih file dari halaman dokumen kita di dalam komputer maupun handphone untuk kita upload jenis-jenis filenya. Langsung saja kita pelajari tipe data dalam basis data. Apa itu tipe data dalam basis data? Adalah suatu kelengkapan yang digunakan untuk mendefinisikan jenis data, sehingga data yang telah didefinisikan dapat dioperasikan menurut jenis data masing-masing. Jadi jika kita menggunakan definisi file, maka yang kita upload juga file dan lain sebagainya. Kita perdalam. Secara umum, tipe data dapat diketahui fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan batasan atau format pada kolom tabel suatu database, sehingga kita dapat menggunakan format tertentu untuk kolom tertentu juga. Misal kolom tertentu digunakan untuk menghitung, maka kita gunakan tipe data untuk menghitung. Begitu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah untuk membatasi data yang diinsert pada kolom. Kita dapat mengupload ataupun menambahkan file dengan cara menentukan jenis-jenis data tersebut. Jika jenis data tersebut JPG, maka kita hanya dapat melakukan upload yang merupakan file JPG. Ataupun data angka, kita hanya mengupload data angka. Data teks, kita hanya mengupload data teks. Begitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, memberikan dampak atau hasil yang konsisten pada suatu kolom. Jadi pada kolom-kolom tertentu kita hanya dapat mengisi, dan kolom-kolom tertentu terisi hanya data-data tertentu juga. Misal kolom angka, kita isikan dengan kolom angka sehingga isi dari kolom tersebut hanya angka. Jika kolom tersebut dibuat untuk foto, maka pada kolom-kolom tersebut hanya dapat terisi oleh foto-foto saja, sehingga data yang terkumpul juga foto-foto saja. Begitu ya teman. Kemudian selanjutnya adalah mengenal tipe-tipe data. Yang pertama ada data tipe numerik, merupakan data yang memungkinkan untuk melakukan operasi aritmatika seperti menghitung urutan nomor ataupun hal lainnya yang melalui perhitungan angka. Di sini dapat kita jelaskan. Yang pertama adalah INT, atau integer, bilangan bulat ya teman-teman. Penggunaannya digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif atau negatif. Jangkauannya 2 miliar 1
100.470 bla 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 sampai segitu juga. Kemudian yang tiny in digunakan untuk menyimpan data Kemudian tiny integer digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif dengan jangkauan 128 sampai 127 luasnya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah desimal, digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif dengan jangkauan negatif 1,79 sampai 1,79 selanjutnya. Begitu ya teman-teman ya. Beralih ke selanjutnya adalah tipe string, merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk huruf atau karakter, kalimat, teks, dan ini bukan merupakan operasi aritmatika. Begitu ya teman-teman. Jadi data yang digunakan adalah bukan data yang digunakan untuk hitungan. Seperti contohnya char atau karakter. Digunakan untuk menyimpan data string ukuran tetap dengan jangkauan 0 sampai 255 karakter. Kemudian selanjutnya varchar digunakan untuk menyimpan data string dengan ukuran yang dinamis dengan jangkauan 0 sampai dengan 255 karakter. Kemudian teks digunakan untuk menyimpan data teks dengan jangkauan 0 sampai 65.535 karakter. Begitu. Selanjutnya adalah tipe date. Merupakan tipe data untuk kolom yang digunakan untuk menyimpan data yang memiliki format waktu, bisa berupa tanggal ataupun jam. Date. Penggunaannya digunakan untuk menyimpan data tanggal dengan format YYY atau tahun, MMN atau bulan, dan kemudian DD atau hari. Kemudian yang time digunakan untuk menyimpan data waktu seperti dengan format jam, menit, dan kemudian detik. Kemudian yang terakhir ada date time, digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu. Jadi ini adalah gabungan tanggal dan waktu dengan format tahun, bulan, tanggal, jam, menit, dan detik. Kemudian detik. Oke ya teman-teman, begitu. Dan yang terakhir adalah tipe block atau binary list object. Digunakan untuk menyimpan data biner, digunakan untuk menyimpan data kode-kode biner dari suatu file ataupun objek. Penggunaannya digunakan untuk menyimpan data biner. Jenis-jenisnya terdapat block dengan jangkauan 65.535 byte, kemudian tiny block dengan jangkauan 255 byte, kemudian long block dengan jangkauan 4.294.967.295 byte. Begitu ya teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa silahkan ditanyakan ke saya, jangan sungkan-sungkan karena kita butuh interaksi antara saya dengan kalian agar saya mengetahui bagaimana kendala kalian, bagaimana kalian belajar, sehingga saya bisa membantu kalian tentang apapun yang mungkin jadi kendala kalian. Begitu ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.